Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Noror semua. Ketemu lagi dengan saya Agung Nugroho. Dan saya Salih. Dan saya Andri. Saya Ditya. Di mana lagi kalau bukan di konten Noror Nongkrong Horor. Tol Trans Jawa. Jalan bebas hambatan yang dibangun melintasi Pulau Jawa dari ujung timur ke ujung barat. Tidak sedikit kejadian atau tragedi kecelakaan yang pernah terjadi di tol tersebut, yang tentunya sudah memakan banyak sekali korban jiwa. Hal tersebut seringkali dihubungkan dengan hal-hal yang mistis yang menjadi penyebab. Namun, apakah kejadian tersebut memang murni unsur kecelakaan, atau jangan-jangan ada hal mistis yang menyelimuti kejadian maut tersebut? Malam ini kita akan membahas beberapa jalan tol yang paling sering terjadi kecelakaan hingga makan banyak korban jiwa. Antara lain adalah tol Cipali dan tol Cipularang. Dua tol tersebutlah yang konon dianggap paling mistis dan menyimpan banyak hal-hal gaib. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di konten Noror Nongkrong Horor. Oke, seperti biasa yang kita lakukan, kita akan obrolin tentang tol Cipularang dan tol Cipali. Mungkin kita akan mulai dari tol Cipularang terlebih dahulu. Mungkin semua sudah pada tidak asing dengan tol Cipularang, dengan segala kejadian yang cukup ngeri dan ada hal-hal mistis di balik semua itu. Dulu ya pernah terjadi kecelakaan di tol Cipularang. Itu pada awal tahun 2011. Saat itu ada salah satu kalangan artis yang mengalami kecelakaan beruntun di situ. Tahu nggak siapa artisnya? Saat itu Saiful Jamil. Saat itu Saiful Jamil sedang melewati tol Cipularang di KM 92. Dan tiba-tiba ada salah satu truk yang menabrak dari belakangnya. Dan saat itu yang masih hidup ternyata cuma Saiful Jamil aja, dan yang meninggal istrinya. Padahal dia baru menikah, belum ada usia 1 tahun. Udah pernah dengar kabarnya apa sih? Pernah. Tapi itu katanya emang ya mungkin di luar mistis ya, di luar mistis mungkin emang itu kan yang aku ingat sih kayak apa itu namanya kelebihan muatan. muatan. Kalau nggak salah itu diisi 10 orang kalau nggak salah tuh orang 10 orang ya. Padahal harusnya kalau mobil pada waktu yang digunakan itu Masih 6 ya. 6 atau 7 lah mungkin 7 ya. Dan memang tol Cipularang itu memang yang terkenal itu memang dari KM 90 sampai KM 100. Kalau gini, kalau secara logis dari medan tol tersebut mungkin di KM 92 itu agak ke bukit sedikit. Jadinya kan ada naik, jalannya terjal naik, dan salah satu yang penyebabnya adalah kalau pas ada bukit, ada kabut, nah itu yang bikin rawan kecelakaan. Kalau juga di salah satu tol itu kan ada yang hujan deras atau gimana, itu mempengaruhi kestabilan rem tersebut. Itu secara logisnya ya. Mungkin secara mistis bisa apa ya, namanya juga mistis ya, di luar nalar juga bisa dijelaskan. Kan di salah satu KM 92 itu ada salah satu bukit atau gunung, namanya Bukit Hijau kalau tidak salah ya. Bukit hijau ya. Dalam kabarnya kan bukit itu dikeramatkan oleh warga tersebut. Jadi dikeramatkan itu disesajikan atau dikeramatkan lah intinya. Salah satu gunung tersebut adalah salah satu petilasan Prabu Siliwangi. Berarti emang tempatnya itu pada awalnya Ya betul, gitu ya. udah mistis. Soalnya kan dari letak geologisnya tol kan itu banyak bukit yang dibelah kan untuk akses tol itu. Mungkin ada sampai makam juga. Ya pasti Makam Rama ya. Proses makam itu pasti ada biasa. Itu salah satunya adalah Gunung Hijau itu petilasannya Prabu Siliwangi. Itu kan soalnya letak geografisnya di Purwakarta, Jawa Barat. Berarti itu tolnya belah gunung. Rata-rata daerah pegunungan jadinya
itu aksesnya gunung semua, bukit semua secara mistisnya kan. Masih berkaitan sama yang dulu lah. Berarti ya bisa jadi emang itu gimana ya, pada awal membangun tempat itu sudah terlanjur mungkin agak mistis gitu kan, tapi secara logis ya, mungkin SOP pembangunan tol itu memang harus Memang harus dilalui gitu kan. Harus seperti itu kalau jalan tol. dan kalau katanya juga kan setiap proyek ada tumbalnya kan. Nah mungkin dari efek korban yang meninggal atau tumbal proyek tersebut ada sedikit isu lah, mungkin ada yang gentayangan atau mungkin juga ada yang arwah penasaran. Dulu juga kan tadi kan itu pengantin baru ya. Mungkin juga itu kan ada kan Iya, itu kayak tumbal apa sih pengantin baru. Pengantin baru mungkin loh ini cuma kemungkinan kan kita nggak tahu. soalnya juga dari cerita sekitar Gunung Hijau itu sering meminta tumbal korban. Nah, mungkin bisa diatur dari segi kecelakaan itu ada korban berapa. Kalau buat sosok-sosok yang menampakkan diri itu ada nggak? Kadang saya pernah dengar kabar atau cerita ya, kalau kita mau di malam-malam di jalan tol kan udah sampai lelah gelap kan, malam katanya tiba-tiba ada orang nyebrang tapi tidak ada pasangan, sehingga dengan kita tidak sadar atau sadarnya kan kita banting setir atau kanan atau kiri, refleks itu mungkin telah jadi salah satu penyebab kecelakaan. Tapi kalau secara lagi ya mungkin kita dianggap ngantuk atau Ya rata-rata pasti kalau di berita-berita TV nasional itu kan pasti ya ngantuk itu yang menjadi alasan ngantuk atau sopir nggak pernah ngecek kelengkapan mobil atau apalah itu ya. Ya mungkin memang karena kalau apa itu olah TKP di kecelakaan itu kan di kepolisian nggak bisa itu kita membuat alasan ada bukti dihubungkan dengan hal gaib itu kan dua hal yang sangat berbeda dan bisa disambungkan. dan itu di tahun 2024 ya ada kecelakaan paling beruntun itu sampai total kendaraannya 19 kendaraan sampai itu kecelakaan beruntun. Gara-garanya itu ada truk muatan besar berat, posisi hujan. Iya. Kan hujan bisa menyebabkan remnya nggak fungsi atau kurang fungsi, jadinya blong. Nah, itu akibat dari kecelakaan beruntunnya. Itu rekor loh sampai 19 korban itu apa? 19 Kendaraan. kendaraan. Karena itu emang jalannya tuh kayak ini Ya, posisi di KM 97 juga itu kan jalannya agak nanjak terus turun itu relatif bukit. Ini salah satu penyebab secara apa ya? Secara nalar kan cara gitu. nalar ya. Tapi Kalau kan ya mungkin ada beberapa orang yang mungkin dihubungkan dengan Ya, hal pasti ada mistisnya. kan kita hidup dari tidak terhindar dari hal-hal yang kok Ya. Dan itu kalau di KM 97 itu pernah dibuatin film itu diangkat dari urban legend setempat. Jadi gue ceritanya nih ya. Jadi itu ceritanya gini, satu keluarga ini terdiri dari 3 orang, itu dari bapak, ibu sama anak. Nah itu di perjalanan sudah memasuki KM 97, si anak ini tiba-tiba pengen kencing. Nah, terus mau nggak mau kan berhenti kan di situ kan. Nah berhenti kencing di situ. Nah setelah kencing naik. Jadi pas naik itu anak kecil tuh beda dari pas berangkat itu sampai KM 97 itu malam. Jadi itu dari Jakarta mau ke Bandung kan, mau liburan kan. Jadi itu keluarganya udah pikir ada hal agak lain. Enggak, ini cuma anaknya ini masih pemberangkatan dari Jakarta ke Bandung kan. Nah, terus makanya itu mungkin di rest area ya ini. Aku belum lihat filmnya, cuma aku pernah baca itu. Itu pipis lama kan itu nggak balik. Pas balik udah balik anaknya udah balik masuk ke mobil dan bahkan udah sampai ke Bandung. Nah di sana 2 hari itu anak itu memang nggak kayak biasanya. Karena anak-anak itu kan pasti ceria, main-main, lari-lari kan gitu kan. Wajarnya anak kecil kan. Nah tiba-tiba di sana cuma diem, pandangannya itu kosong kan mukanya itu pucat. Nah setelah kan ya kan harusnya di sana itu berapa hari gitu aku pulang aku agak lupa itu cuma 2 hari. Jadi
bapak sama ibu ini memutuskan untuk pulang. Mungkin dikira orang sehat atau Memutuskan untuk pulang dan lewat KM 97 lagi. Ini anak ini bilang mau pipis lagi, mau kencing lagi. Merinding. Jadi gini, jadi itu langsung ya kita mungkin dari orang tuanya ini kan nggak tahu kan, kita langsung kira kayak gitu ya. dituruti aja. Nah itu nggak baik kan. Berarti Ya kita kok balik ke nggak kembali, dicariin di kita kan nggak kembali kan, otomatis telepon pos terdekat kan itu ya, telepon pos terdekat. Yang terjadi lah anak kecil itu yang pas pemberangkatan itu ke kamar mandi itu sudah ada di pos yang terdekat dari KM 97 sudah 2 hari yang lalu, berarti pas pemberangkatan. Itu juga udah diamankan sampai berarti kan gini, kalau kitanya kan gini, pas pemberangkatan itu di KM 97 di area mungkin ya itu pipis itu berarti yang masuk itu bukan anaknya itu, jadi itu terus anaknya ditinggal kan. anaknya ditinggal mungkin terus sama siapa dibawa ke pos yang terdekat itu sudah 2 hari di sana, soalnya itu nggak tahu identitasnya. Bisa dibawa juga gitu dari mana. Ya, jadi pertanyaan kan yang itu tuh siapa kan gitu. Makanya dari itu kayak itu pernah dibuat film kalau nggak salah itu judulnya KM 97 kalau nggak salah, ada filmnya. Mungkin kapan-kapan kita bisa bahas film itu ya. Kayaknya seru itu. Aku juga belum pernah lihat, cuma aku pernah baca. Kemarin Ya mungkin nanti Ya, ini mungkin itu guys, sebelum bisa dimasukin di deskripsi kalau kalian penasaran sama filmnya ya. boleh. kemungkinan itu belum ada tahun Cipali juga ya. Makanya Itu masih itu urban legend udah lama ya. Ya. Itu ya di KM memang di KM yang sering itu memang di KM 90 sampai 100 itu yang sering terjadi. Dulu aja aku juga baca-baca, aku kan suka kan baca-baca yang horor itu kan. Itu pernah itu travel itu memang ini karyawan tuh juga sama itu perjalanan lewat situ. Nah, itu sama kalau super travel ataupun apa yang sering melintas itu kan pasti udah paham kan, masih kita kalau lewat sini harus klakson, kita harus masuk ke KM masuk ke KM 90 kita harus klakson, kita harus pelan gitu kan. Nah itu di KM antara KM itu aku persisnya kurang tahu ya, ini aku lupa. Nah itu di KM itu tiba-tiba itu Pak sopir itu bilang, Kak Muslim enggak? Tanya kan bilang sama penumpang, kan penumpangnya ada 4 kalau nggak salah, di depan 3 yang di tengah, yang di belakang kosong itu kan. Itu juga tengah malam itu. Terus kalau Muslim baca-baca kan, tapi jangan nengok belakang. Kalau supir kan mungkin tahu kan, Ada spion. nah itu kan kepo, si Mbak itu kepo. Apa itu wajar kan kepo kan, maksudnya dari KM 90 sampai 100 itu kan kepo kan. Nah, itu menurut itu penasaran lah, lihat lah, penasaran dengan itu katanya itu lihat sosok wanita tapi mukanya itu hancur. Tapi kan kalau yang kan ya kalau yang lihat seperti itu nggak bisa langsung teriak, nggak bisa ya, kayak nahan dulu, kayak ketahan dulu, kayak mati rasa itu kan. Cuma kayak ketahan itu kan. Tapi kalau dari segi sopir, Pak sopirnya kan tahu kalau memang lihat belakang dia, terus sampai rest area yang depan turun di situ baru nangis karena Saking takut. Berarti itu ikut bonceng. itu sering kok katanya aku itu memang sering kok itu yang bonceng itu sering. Padahal dari karakter hantu tersebut hancur, mungkin itu sangat pun Mungkin tertentu ya. bisa. Itu yang bikin semakin mistis kan. Kalau yang kecelakaan itu mungkin nyebrang gitu ya, mungkin ada yang nyebrang Itu kayak mungkin ada yang berat. Kita kan kalau di tol itu refleks lah, refleks langsung kita banting. kecepatan kita rata-rata 80, 60 Ya kalau di tol kan memang gampang. Kalau memang kita jalannya harus ya, tapi kita kembali lagi kalau di tol itu kita harus tingkatkan kewaspadaan. Ya betul. dimanapun kita harus dimanapun kita namanya di jalan raya kan kita nggak Ya, tahu betul. kan, kita harus tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, kita harus tetap hati-hati, fokus. dan kalau kita capek banget harus tempatnya rest area. Ya, karena kalau ngantuk itu kan bahaya juga. Ya, Namanya betul. itu apa namanya itu microslip. Ya itu microslip. Jadi cuma berapa detik itu akan bisa jadi fatal. Dan kalau ngantuk Cari kopi ya kan. Itu termasuk tadi cerita yang anak itu keren tapi horor juga. Ya, Sampai merinding loh tadi. Penting banget.
Itu baru tol Cipularang ini. Cipularang ya. Raja kan banyak dari tol Cipularang, tol Cipali. Cipali itu mungkin Cipali. Ya. Kalau di klasmen gitu yang nomor 1 kalau aku Cipularang sih. paling ini ya, paling Legendnya itu Cipularang. Karena itu Cipali juga baru berapa tahun? Baru 10 tahun. 10 tahun. Itu pembangunannya aja itu dari apa? Dari itu loh apa? Dari perencanaannya sampai ke pengesahannya itu lama itu. Itu lama itu. Memang perencanaannya itu kalau nggak salah dari 9 berapa itu? 9 kalau nggak salah 9 kalau nggak salah ini ya, nanti kalau aku salah nanti di koreksi ya, itu 94 itu udah ada apa rencana. tapi itu zamannya Pak Soeharto ya. Ya masih Soeharto. Nah itu terus 94 95 itu gagal. Terus perencanaan lagi kan gagal. Ya 97 mulai lagi tapi kan Krismon. Nah, terus terus dibangun lagi 2003 diresmikan. Sampai mangkrak ya, Iya, itu memang lama. Jadi gambar dan desainnya udah ada, cuma memang dari pembangunannya aja nggak langsung tak gitu kan. Ini kalau dihubungkan sama hal ini sih mungkin loh, ini mungkin bisa jadi kan ini kok kayaknya nggak bisa ada hal-hal yang itu kan kayak Pas pembebasan juga kan. Pembebasan itu. Kalau itu juga mungkin hutan belantara juga. Ya. Itu juga belantara. Jadi kalau memang hutan belantara gitu nggak terus kita langsung ini kita langsung buat, enggak, kita pasti itu ada cara-cara kayak Kita ngelatih desa atau ya, ada tamat kan harus ada. itu kan kalau di Jawa yang akan Jawanya di masih kental sekali itu kan pasti masih percaya gitu kan, pasti ada apa ya istilahnya kayak orang-orang yang berpengalaman di bidang kayak itu diikutkan ke Itu kayak tadi contoh Bukit Bejo itu yang dari belasan kampus kan juga sangat diamankan. itu dipastikan ini antara 90 sampai 100 rata-rata mau di situ itu kecelakaannya memang di KM itu yang sering terjadi. Ini nggak kalah menarik mungkin tol Cipali ya mungkin. Cipali itu juga menurutku juga kalau Cipali ada yang punya cerita nggak nih Cipali ini? Cipali ya mungkin yang paling mitos paling terkenal itu ya batu itu. batu Yang Batu berenang ya. batu beneng. Oh namanya benang ya itu. Itu kalau dilihat batu beneng itu kan ini kan itu ini misal ini jalan tol terus gini loh, Miring gitu. miring mengarah ke jalan. Jadi itu sebenarnya konstruksinya itu melewati itu dan harus diambil itu. Cuma itu kan itu apa cuma diubah karena ya orang setempat situ nggak membolehin dan memang saat itu ya pernah dengar aku tuh alat berat aja nggak bisa gitu. Jadi itu langsung diubah. Itu harusnya lewat situ tapi diubah. Berarti seharusnya jalur yang aku sebut untuk jalur tapi karena nggak bisa dieksekusi sama sekali. eksekusi dan perizinan dari warga setempat lah kan kayak gitu masih ada kuncen kan. Kalau batu ya tuh soalnya batunya besar banget itu. Kalau kita pakai logika harusnya kan udah turun. Udah jatuh itu ya. Dan katanya itu disangga sama dua makhluk yang tak kelihatan lah. Namanya aku nggak tahu siapa dua orang itu. Kalau nggak salah itu aku pernah baca di yang jaga itu Prahasli Prabu Siliwangi. Yang pertama itu Siliwangi. Pangeran siapa ya? Pangeran Suryaningrat sama Raden Cakraningrat. Dari namanya aja ada orang-orang Iya itu kerajaan itu kan. keturunan Kirisan Prabu Prabu Siliwangi ya. Siliwangi itu. Soalnya kan itu di daerah Kuala Jabar semua kan. Tadi itu konon yang dua Dua makhluk itu yang ya. menjaga itu tadi itu ya. Dulu apa? Setelah diresmikan bisa buat jalan tuh bapak dari temanku juga nggak ada di sana. Itu waktu lebaran kecelakaan di sana. Jadi kita kayak Baru itu baru dibuka berapa itu pas lebaran ya. Mau lebaran itu mau pulang ke sini kecelakaan di sana. Tapi siang. Nggak ada apa cuma ya kerja di sana. Kalau itu cuma berapa korban juga. ya mungkin kan kayak gitu kecelakaan dari sekian banyak kecelakaan itu kan hanya beberapa yang memang terekspos dan menjadi viral seperti itu kan, tapi dari yang viral itu kan tentunya banyak banget yang
mungkin ada mengalami kejadian tapi nggak ekspos. Itu kalau di dalam semua ya. Dan kejelasan Prabu Siliwangi kalau ya besok kapan-kapan kita boleh lah bahas Prabu Siliwangi ya. Aku sih udah pernah lewat tahun kemarin tapi nggak ngeh lah kalau ada batu. Ya nggak ngeh lah. Batunya di KM berapa? Sebelah mana kurang? Kalau ya. Kalau batunya itu di kilometer 181 182 kayak Batu belum. batu Belendang. Itu korone itu dulu gunung ada apa itu kayak ada itu apa itu terus itu batu itu buat hukum. Jadi warga setempat tuh berkeyakinan kalau itu diambil itu nanti bakal akan Ada kejadian. ada kejadian sepertinya kayak Ya itu memang yang biasanya warga-warga setempat itu yang tahu sejarahnya dari awal. Jadi kan mereka pasti akan menjaga gimana penjagaan. Banyak kita harus menghormati lah dari satu adat atau keyakinan warga tersebut. Walaupun itu apalah, kita nggak perlu dilanggar. Karena itu Nanti kalau- setiap pelanggaran ada konsekuensinya sendiri kan. Kalau nggak salah itu lokasinya di Cirebon ya. Cirebon desa Walahar. Biar di Bali sudah ada. Oh itu paling juga. Walahar itu juga ada artinya. Apa itu? Artinya itu walahan nahan lahar. Oh, terus iya. ditutup Masuk ke masyarakat. ditutup batu Jadi emang ada itu hubungannya ya. Berkaitan. Bahkan buat sumbat Sebat laharnya itu. tutup lahan walahar. Berarti ini kayaknya seru juga ini. Kalau Wak. dengeran walahar itu Kayaknya seru. Bisa mungkin kawan-kawan lah kita kalau ya ada yang teman-teman teman-teman penasaran atau pengen bahas yang khusus bahas apa bisa komen lah ya. Nanti kita akan siapin materi-materinya, kita cari pengetahuan. di tempat teman-teman juga ada yang kalau muslim ayo bisa kita angkat, kita uploadin kan. Betul. nongkrong lah kita Jadi terlepas dari semua kejadian yang dianggap mistis atau mungkin ada hal gaib, kita tetap harus ini ya, kita harus tetap fokus ke keselamatan kita waktu di jalan, terutama pada saat kita menyetir teman-teman. Kita harus tetap taati aturan lalu lintas, kita harus tetap berhati-hati, istirahat jika ngantuk, dan jangan dipaksakan. Soalnya kalau mengemudi pada saat ngantuk itu sangat berbahaya. Selain itu bisa merugikan diri kita, juga bisa merugikan orang lain di sesama pengguna jalan itu kan. Oke, jadi mungkin Jangan lupa ada juga tips juga ada tips apa kalau sih? lagi di tol tuh ya kalau mengendarai di tol tuh aku pasti buka kacanya ya nggak aku tutup full, aku pasti buka kaca ya segini lah Satu senti satu, ya. harus senti itu biar apa sih kalau kita jalan 100 itu pasti angin dah jadi buat alarm gitu. Kalau rapat itu nanti kita asinan kita mau genjot gas itu 120 ya, nggak kerasa itu kalau 120 kita sedikit aja gini Benar. jadi kalau aku memang buat alarm aku sih segini aja dikit aja Aku juga ngerasain sih kalau pas jalan di tol itu kita pas jendela rapat semua gitu kan, ini injek gas itu nggak kerasa karena jalannya tuh ya namanya jalan bebas hambatan, jadi kan jalannya rata lurus, jadi ya bisa membahayakan juga ya. Harus tetap ya benar, ini tips dari teman-teman bisa gunain itu. patuhnya lampu-lampu yang ada Buka di sedikit. daerah tol kan. Ya, ngantuk ya rest area jangan terus ngantuk dibuka gini sama aja Kerasaran kamu itu cuma main HP aja kan, coba nggak istirahat. iya, harus tetap digunakan waktunya sebaik mungkin untuk istirahat biar Dan bisa jangan- melanjutkan perjalanan. Dan jangan pernah lupa kita di sini selalu berdamai dengan hal yang goib. Ya. Jadi kita harus tetap seimbang ya. Seimbang. Harus seimbang. Kita boleh mempercayai, tapi juga jangan terlalu mengagung-agungkan gitu ya. Harus tetap seimbang antara dunia ini dan dunia akhirat. Oke, ya teman-teman seperti itu ya. Jangan lupa teman-teman dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Ya, betul. Kalian boleh share ke teman sebanyak-banyaknya. Kalau kalian punya
cerita atau kalian pengen kita bahas apa, kita Atau mungkin bisa jadi narasumber kita juga. boleh banget Boleh. bisa komen di Dan kalau ada cita-cita kita yang memang agak sedikit salah atau apa itu, nanti teman-teman bisa koreksi lah. Soalnya kita kan cuma baca, ya kan kita nggak selalu benar. ada sumbernya juga yang kita Ada sumbernya belajar juga. ya. Oke, ya jadi itu ya teman-teman. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Pesan kita adalah tetap jaga keselamatan pada saat berkendara di jalan raya, terutama di jalan tol ya teman-teman. Betul. Oke, dari dulu teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel kita sekali lagi dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan kalau perlu kalian bisa share ke teman-teman kalian semuanya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten Noror Nongkrong Horor.